semua, kenalin aku Lauren. Dan di sini aku akan pakai topi berwarna kuning yang dimana topi ini digunakan untuk melihat sisi positif atau peluang dari suatu situasi. Halo, perkenalkan. Nama saya Melati Muni, dan hari ini saya memakai topi hijau. Topi hijau dalam metode Six Thinking Hat mewakili pemikiran kreatif dan inovatif. Saat menggunakan topi hijau, fokus utamanya adalah pada eksplorasi ide-ide baru, solusi alternatif, dan pendekatan out of the box. Topi ini mendorong kebebasan berpikir tanpa batasan, berani mencari perspektif yang berbeda, dan menemukan cara-cara baru untuk menghadapi tantangan atau menciptakan peluang. Halo guys, perkenalkan nama aku Trisa. Hari ini aku pakai topi putih yang siap kasih fakta-fakta keren buat kita semua. Topi ini bukan cuma buat gaya, tapi selalu hadir dengan data yang udah dicari dan terbukti. Halo, kenalin, gua Cesar. Di sini, gua memakai topi berwarna biru, yang dimana job desa kurang lebih akan memimpin jalannya debat. Hai, nama saya Beren Jeromi. Saya menggunakan topi berwarna merah yang melambangkan antusias, emosional, feel, dan menyetujui ide. Halo, gue Arya. Gue adalah topi hitam dan tugas topi hitam adalah mengevaluasi ide-ide dari topi-topi yang lain atau membantah ide-ide dari topi yang lain. Oke, ya selamat sore semuanya. Jadi kita di sini kumpul mau ngebahas tentang bisnis yang pengen kita buat. Sebelum kita mulai bisnisnya, hal utama yang harus kita bikin adalah bisnis plan. Di bisnis plan ini kita bakal bahas kira-kira faktor apa aja yang bisa kita kembangin buat bisnis kita agar bisnis yang kita mau buat bisa berjalan. Dan goal yang kita rencanakan di awal dapat tercapai. Itu. Kita itu masih bisnis baru banget kan, gak ada yang tahu tentang kita kan ya? Iya, startup. Kalau kayak gitu, oke, kita kerja sama influencer gimana? Boleh tuh kayak kita kerja sama influencer yang terkenal, terus habis itu langsung tuh orang-orang pada tahu tentang bisnis kita. Bener-bener, nanti kita jadi booming, terkenal, orang-orang sama-sama Kita jebel langsung pada motor kayak. Bener tuh, kayak brand Versace kemarin tuh kerjasama sama Hyunjin. Gila itu barangnya langsung habis sold out. Itu kerja mahal banget itu kan? Iya bener itu mahal jadi wow, itu keren sih. Gila gak sih? Influencer gak ada sih dari bisnis kita. Kalau Versace wajar, soalnya itu branded ya. Berbeda nama. Lagi kan, belum jalan. Iya, influencer mau. Kita masih startup, ya. Menurut lu tuh nggak langsung apa aja. Influencer tuh mau sama kita, tapi sih kayak aneh aja gitu. Yaudah deh kalau kayak gitu, nah biar orang-orang tahu kita bakal open house nih, utama webinar gitu. Nanti kita promosiin, kita masukin TikTok, IG Reels, itu nanti orang-orang tuh pasti pada kepo sama ini kita tuh apaan sih? Orang-orang yang tahu kita kayak banyak deh bisnis kita yang tertarik. Betul tuh, ada juga survei di tahun 2020 menunjukkan bahwa perusahaan atau bisnis yang memanfaatkan media sosial sebagai platform promosi itu mencatat peningkatan penjualan itu sebesar 12% loh. Itu lumayan gak sih bagi kita yang masih kecil dan pemula? Itu seras. Iya sih, menurut gua sosmed itu lumayan efektif juga buat penjualan kita sih. Kalau open house itu butuh biaya yang besar, sedangkan kita aja baru mau start, terus langsung ada biaya gede. Iya, iya juga. Berarti yang paling penting ini networking gak sih? Kita butuh orang-orang tahu tentang bisnis kita dulu. Iya. Itu studi sendiri juga menunjukkan pemilik bisnis
tidak terlibat aktif dalam networking berpotensi meningkatkan keberhasilan itu sampai 55%. Lumayan gak sih networking? Lumayan banget. Terus kan ada networking, kita tuh bisa nemuin mitra bersama yang relevan kayak vendor, sponsor, bahkan kita bisa ketemu influencer yang kayak verifikasi itu. Networking itu butuh waktu dan sumber daya ya. Jadi kalau kita fokus sama networking, kita bakal kehilangan inti fokus kita yang harusnya kita bahas perencanaan bisnis saja sama pelaksanaan acara. Tapi kalau kita nggak networking, gimana coba kita dapat dana masuknya? Apalagi sekarang kan kita nggak ada yang mau kerja sama kita. Harusnya kita waktu luangnya banyak dong. Bisa nih kita misalnya, datang-datang ke event-event, terus kita networking bareng mereka. Kayak join, misalnya kita ikut event kayak charity. Iya, bisa Banyak tuh. tuh, event charity itu banyak orang-orang penting sih, orang terkenal kayak artis, influencer, itu pasti datang tuh kayak event gitu. Dan dari situ kita bisa mulai tuh networking kita. Bener tuh, ada tuh datang sekitar 94% ya dari UMKM Inggris itu ngomong tuh bahwa kalau misalnya kita hadir di event-event yang emang buat network untuk bener tuh, ada juga nih sekitar 94% dari UKM Inggris melaporkan bahwa ketika kita menghadiri event-event tertentu tuh dapat memperluas jangkauan pasar tahu, mendapatkan pelanggan baru, meningkatkan brand awareness. Oke. Menurut gue itu bakal tergantungan sama rekomendasi. Jadi kita akan mengurangkan inisiatif kita buat dari klien kita sendiri, dan itu juga bakal berimpact buruknya ke bisnis kita juga. Iya, itu tergantung benar. Tapi kan ini cuma di awal-awal. Kita butuh tempat untuk kita start gitu biar orang tahu. Oke. Memperkuat koneksi kita tuh, dengan situ kita baru bisa atur sendiri mandiri. Oke. Jadi dari faktor-faktor yang tadi udah di brief dan dikasih sama kalian, gue udah coba catat poin-poinnya di sini. Tapi yang kita lupa, kita juga butuh yang namanya unique selling point. Kita butuh bikin apa sih sebenarnya keunikan yang kita punya dan beda sama bisnis orang lain. Nah, dari kalian kira-kira ada nggak unique selling point yang bisa kita pakai buat bisnis kita sehingga itu menarik bagi para target audience yang nantinya bakal kita reach? Oh, kita bisa sekalian dokumentasi tuh bisa ada kita. Mainstream, ayo orang keluar. Oh, emang gua tuh bisa bener. Apa bisa banyak kan? Iya, juga banyak sih teman-teman. Iya. Sediain itu bisa. Basic sih, terlalu basic. Nih, kalau bingung, aku kasih sneak peek dulu ya USP dari IO di Indonesia. Nih, Sri Kandi event itu menonjol dengan fokus pada pelestarian budaya tuh. Bagus loh. Mereka bekerja sama dengan komunitas lokal dan seniman untuk menciptakan acara budaya yang otentik dan berkesan. Dengan memanfaatkan networking dengan para pengrajin untuk menambah acara unik gak sih? Itu lumayan unik ya. Terus ada juga tuh Naganaya Indonesia. Mereka itu memiliki jaringan luas dengan kementerian dan lembaga pemerintah. Gila sih itu. Kira-kira dari beberapa USP mereka tuh ada nggak ya yang ide-ide lain tuh? Ide yang unik yang semua orang yang kayak wow gitu ya. Iya. Apa ya? Ide seperti itu. Oh, sabar. Kita semua pada bisa bahasa yang beda-beda kan ya? Kenapa tuh? Tahu kan kalau misalnya banyak orang luar negeri yang tinggal di Indonesia ini sekarang apalagi Bali gitu kan. Nah mereka sebenarnya lumayan susah kan komunikasinya gitu. Nah sedangkan kita bisa beragam bahasa. Bisa tuh USP-nya. Kita translator gitu kan? Kan bisa sekalian biar lebih gampang gitu loh mereka sama kita. Apalagi kita semua bahasa beda-beda kan. Kamu bisa bahasa apa? Aku bisa bahasa Korea. Aku bahasa Mandarin mungkin.
kalau dari tadi USP yang kalian sebutin ya, ada nggak sih USP lain yang lebih unik lagi? Kira-kira ya, bener kata gue setuju sama yang Arya omongin tadi gitu. Terlalu basic, even bahasa pun itu udah terlalu basic. Nah, kalian tuh ada nggak sih unique selling point yang lain? Karena kita butuh unique selling point itu ada katanya udah unik gitu kan, otomatis ide-ide yang kita keluarin itu harus bener-bener beda dari orang lain. Apa kira-kira menurut kalian yang beda? Kalau kita mungkin IO-nya ke hewan gitu kan juga beda kan. Ibaratnya untuk hewan bukan manusia. Ya kita nggak tahu kan. Anjing gitu kan, buat main anjing nggak tahu. Ya berarti nanti ada orangnya kayak gitu kan. Dia nggak tahu. Apa coba dari kalian? Ini yang bener ya, itu ngaco tuh. Kayak bener apa coba? Kalau misalnya kita kasih promo ke mereka, kan kita ini gampang nih komunikasinya, bahasanya kita bisa kan banyak nih. Kalau ada orang luar negeri yang mau jasa IO kita, terus mereka udah pernah 2-3 kali, kita bisa kasih free jasanya. Mereka kan nggak bayarin PP kita ke sana sama hotel sama makanan, tapi untuk jasanya free gitu. Sedangkan itu mereka tuh gak mau teman mereka, pakai ini aja deh, lu sekali 2 kali pakai, nanti ke depannya bakal dapat promo. Kita banyak orang yang mau pakai jasa. Promo ya? Kalau si ngomongin promo sampai mengedepankan promo dengan kualitas, orang tertarik sama desa kita cuma dari promo, bukan kualitas. Dari mana ya kita doang, saya doang. Jangan salah ya, data sendiri itu menunjukkan bahwa 41% konsumen Indonesia itu tertarik loh dengan promo. Tapi kalau misalnya saya promo, apa lagi ya yang kita bisa juga? Coba. Kalau nggak ada, Iya, kita bisa menaungi semua event gak sih? Oke. Jadi kan biasanya kalau misalnya IO kan misalnya kayak cuma wedding organizer atau misalnya cuma acara konser. iya. Tapi kita bisa semuanya, jadi mereka langsung satu tempat gitu. Terima beres. Iya. Semua. Kalau SDM kita memadai, kalau spesifikasi kita ada semua yang kita tahu. Jangan membuat kita yang berlebihan. Realistisnya aja deh, kita masih startup nih, belum terbentuk nih. Maksud kita udah memenuhi semuanya itu menurut tuh nggak biasa saja di otak lo. Yaudah deh, itu untuk future plan kita. Berarti kalau untuk sekarang ya itu bisa nggak sih kita kasih yang promo-promo itu yang mereka baru yang kedua ketiga baru ntar mereka free jasa itu kan menarik nggak sih, apalagi yang data yang kamu kasih itu Iya benar, 41% itu lumayan loh. lumayan loh, itu sangat. Oke. Mungkin di sini gue juga bisa tarik kesimpulan kali ya dari pembahasan yang udah kita bahas hari ini. Iya. Dari awal kita udah coba ngomong soal bisnis plan kan. Baik lagi ke pembahasan awal yang di sini yang gue tanya adalah tentang bisnis plan kita. Jadi semua yang kalian ngomongin ini sebenarnya udah benar, udah masuk semuanya ke bisnis plan kita. Dari faktor-faktor apa aja yang bisa kita kembangin. Tentunya kita bisa dari networking, collab sama influencer nantinya, bisa open house, sama bisa medsos sendiri juga kan. Cuman USB itu juga mencakup dari desain, make up, foto dan lain-lain. Jadi bisa dibilang benar kata Bera, kita kalau gak ada, apa lo mau gak ada. Cuman yang harus kita garis bawahi adalah di sini tentang promo tadi. Promo sendiri nggak masalah ada, cuman tetap kita harus berpegang teguh sama apa yang Arya bilang, kita juga harus fokus ke quality. Jadi tetap fokus ke inti bisnis kita. Aku mau kan, boleh nggak? Boleh, gimana? Nah, kita kan semua kualitas kan. Itu kan kita yang ada promo, orang kedua atau orang ketiga baru free. Nah, sedangkan kalau misalnya dari pertama kualitas kita nggak bagus, harusnya mereka nggak mau dong sama kita. Nah, itu dari pertama tuh kualitas kita harusnya udah bagus, makanya mereka mau yang kedua ketiga. Berarti kualitasnya harus stabil, 1, 2, dan 3 itu harus sama. Kalau bisa improve.
bener kan yang ada ngomongin kan begini kan. Kita nggak boleh fokus ke promo doang, cuma tetap harus fokus ke yang namanya quality. Jadi percuma promo kalau quality-nya nggak ada, orang juga malas kan. Masa ya dia mau bayar mahal-mahal cuma buat dapetin promo yang nggak seberapa dan hasilnya juga lah gitu doang. Kita tetap harus fokus ke quality-nya tadi. Dan kalau nggak ada tadi, gue suka USP kita. Jadi kita bisa menaungi berbagai macam hal. Sama yang mau gue tambahin, kita juga mungkin bisa jadi namanya konsultan. Jadi event itu kan butuh namanya konsultasi dulu. Biasanya kan orang konsultasi ke orang lain kan, daripada mereka harus konsultasi ke orang lain ataupun ke bisa jadi ke saingan kita, better kita jadi konsultan ke mereka aja. Jadi mereka konsultasi ke kita kasih arahan, kita kasih bantu masukannya harus seperti apa. Nanti ini mereka mau pakai jasa kita tahu nggak, itu urusan belakangan. Seenggaknya kita udah kasih konsultasi dari awal mengenai bagaimana event ini bisa berlangsung gitu. Ya, mungkin sekian rapat hari ini. Gue udah ngambil beberapa intinya, nantinya bakal gue masukin ke Google Sheet yang udah kita bikin sebelumnya. Ya, thank you buat hari ini.